Saudara-saudaraku semuanya, kalau kita melihat fenomena di Indonesia belakangan-belakangan ini, ada banyak juga saudara-saudara kita yang ada ghirah memperjuangkan Islam secara politik. Tetapi kita lupa bahwa negara Indonesia ini berkembang menjadi mayoritas di Indonesia ini bukan gara-gara politik. Ini yang paling penting. Tetapi lewat pendekatan sosial, budaya, dan lain sebagainya, berbaur dan lain sebagainya. Dan ini yang banyak dilupakan oleh saudara-saudara. Seakan-akan Islam ini tidak akan maju kalau tidak diperjuangkan lewat politik praktis. Padahal kita telah membuktikan sampai hari ini Islam menjadi mayoritas ini bukan gara-gara politik, tetapi gara-gara penyebaran lewat pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan budaya-budaya Nusantara. Nah, jangan sampai kemudian pendekatan-pendekatan ini kita tinggalkan, kemudian kita bingung sibuk dengan memperjuangkan Islam di dalam politik. Kita telah tahu bagaimana para aulia itis'ah, para Sunan Wali Songo, dan sebelum-sebelumnya para penyebar-penyebar Islam telah, mungkin kalau hari ini kita kenal, mungkin meriset gitu ya. Jadi kita telah tahu beberapa peradaban-peradaban di dunia ini yang asalnya adalah Islam, kemudian malah hampir punah. Contoh, kita telah melihat bagaimana sejarah Andalus misalkan. Bahkan salah satu ilmu di bidang ilmu nahwu adalah lahir di negeri sana, di Spanyol hari ini. Bagaimana Islam di sana disebarkan dengan politik, dengan kekuasaan. Nah, hari ini kita saksikan bahwa ketika kerajaannya bubar, Islamnya hampir punah. Karena Islam sudah berkaitan dengan kekuasaan. Ketika kerajaannya habis, maka semua pemeluk Islam dipaksa pindah agama atau keluar dari negara itu. Nah, ini ketika politiknya kalah, maka Islamnya juga akan terancam. Kita lihat lagi di tetangga kita, misalkan di India. Kita semuanya telah paham bahwa di sana ada Taj Mahal, sebuah bangunan mausoleum yang luar biasa, menjadi keajaiban dunia. Bagaimana seorang penguasa Muslim, Shah Jahan, di dalam mencintai permaisurinya Benazir Begum Mumtaz Mahal, membangunkan begitu indah berapa banyak masjid-masjid di sana. Tetapi ketika kerajaan Mughal, kerajaannya habis, ya habis juga, hampir punah juga umat Islamnya. Walaupun kita masih beruntung juga ada saudara-saudara kita yang masih banyak di India yang Islam, apalagi di kemudian ada Pakistan juga gitu ya. Tetapi ini menjadi pelajaran bahwa Islam itu jangan kemudian kita ini berorientasi bahwa Islam ini akan mati kalau tidak diperjuangkan lewat politik. Tidak. Jadi bahkan yang paling penting itu bagaimana Islam ini bisa menyatu, bisa berbaur dengan budaya, dengan sosial dari suatu bangsa. Ini yang paling penting. Dan buktinya telah terbukti. Kenapa? Indonesia ini dijajah oleh Belanda, dijajah oleh VOC, kemudian Belanda, ada Inggrisnya, juga ada Portugisnya, ada Jepang. Hampir 300 tahun lebih. 350-an tahun lebih, 350-an tahun kita dijajah. Tetapi apa? Islam tetap mayoritas. Padahal ketika itu penguasa-penguasanya sudah habis semua. Bagaimana kerajaan-kerajaan Islam kemudian harus tunduk terpaksa kepada kerajaan Belanda, tidak lagi mempunyai otoritas. Tetapi kenapa Islam berkembang? Karena Islam bukan di politiknya, tetapi terlalu mengakar berbaur di dalam sosial dan budaya. Sehingga ketika kita dijajah oleh bangsa lain dengan durasi yang begitu lama, kita tetap menjadi Muslim seperti ketika Islam pertama datang disebarkan oleh para Wali Songo dan sebelum-sebelumnya. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.